Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanun Channel di mana Anda berada. Baik, di pagi hari ini ya, di pagi hari yang cerah ini, lihat. Wow, ini mataharinya menyinari dengan luar biasa terang. Sudah 3 hari ke sini berarti cerah sekali ya teman-teman. Ini luar biasa. Hari ini cuacanya sangat ekstrim sekali ya, barangkali di beberapa daerah kemarin sangat menyengat. Dan di pagi ini seperti biasa saya ucapkan selamat datang di Suara Tanun Channel yang berisi tentang diskusi, ngobrol-ngobrol keseharian dengan tanaman-tanaman yang ada di sini terutama. Dan mudah-mudahan ini channel bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ini mah bagi kita bisa sharing ya, sharing terkait kehidupan sehari-hari ya. Kita saling mengingatkan dan saling berikan masukan dan tentunya dibarengi dengan hobi. Ya, di pagi hari ini sangat menyengat sekali. Lihat, mantap kan? Ini terang banget, ya Allah, alhamdulillah. Jadi di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman yang ada di sini. Hari ini saya ngobrol sama siapa ya kira-kira? Ya kita lihat saja nanti ya. Kita cek kembali. Saya pilih dulu, terus. Boom, ini dia si Alocasia Amazon. Baik, di pagi hari ini kita temani dengan si Alocasia Amazon yang tempo hari lalu sih sebenarnya sudah pernah masuk ya. Dulu hanya 1 batang, sekarang sudah 2 batang dan tumbuh dengan tinggi sekali. Namun kuping sebelahnya tidak ada teman-teman. Ini karena sekali lagi ulah kucing dan kucing. Di sini masalahnya kucing dan kucing. Sama kalau ayam kan dikurung ya, kalau kucing kan liar kemana-mana. Jadi ya inilah ya hasilnya. Kotek di sini, kemudian juga ada bolong juga di sini, terluka dia ya, terluka. Nah, mudah-mudahan lukanya itu cepat sembuh. Oke, jadi hari ini kita ngomongin masalah keseharian seperti biasa di hari ini tanggal berapa ya teman-teman semuanya. Ini tanggal 21 Maret ya, hari Kamis 21 Maret 2024. Kita bersama Suara Tanun Channel kembali ngobrol dengan salah satu tanaman yang ada di sini, yakni si Alocasia Amazon. Ini terluka ya teman-teman, terluka bolong dipatok ayam sepertinya atau kucing, nggak tahu lah, pokoknya di luar sini banyak. Kemudian ini juga somplak ya. Somplak itu apa ya? Ya patah ya atau sobek lah ya gitu. Nah, jadi gini, kalau struktur si Amazon ini kan lucu ya, keren sih, listnya itu keren banget ya. Dia kayak semacam ini ya, kupu-kupu sih kalau saya bilang ya. Dan ya, ini kan kalau ini tidak patah seperti ini, set huruf V gitu kan, cantik banget kayak duri tulang ya kan, seperti itu. Daunnya agak keras ya gitu, dan khas dari Alocasia seperti ini, tinggi banget batangnya set gitu kan. Dan sebenarnya kalau di sini nggak ada masalah ya, dia tumbuh dengan subur. Cuma banyak, ini salah satu suspeknya nih, itu teman-teman. Jadi memang banyak kucing di sini tuh dia. Kasih shock terapi ya teman-teman ya. Jadi di pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan seluruh pecinta Suara Tanun Channel yang masih setia di pagi hari ini mengikuti video-video yang saya upload di tiap hari. Dan insya Allah menjadi kebaikan bersama, jadi ladang pahala, sharing informasi, sharing masukan dan seterusnya ya. Di pagi hari ini saya tampilkan si Alocasia Amazon ini, dan ini masih cukup oke ya. Di marketplace itu masih 70.000 100.000 ada yang jual ya. Dan saya suka ini karena daunnya yang unik, serta dia punya pesona tersendiri ya teman-teman. Bagi pecinta Alocasia pasti setuju dengan statement saya barusan, bahwa dia mempunyai ciri khas dan estetika sendiri, sehingga kita bisa menikmati ya para penggemar Alocasia ini seperti itu. Baik, di pagi hari ini kita akan coba diskusi terkait luka ya. Luka ada di sini. Luka ini maksudnya kalau dalam kehidupan seharian
siapapun itu, manusia itu pasti pernah terluka, entah itu dengan terluka hatinya ya. Jadi terluka itu ada dua, ada terluka hati, ada terluka secara fisik. Yang paling berat itu ketika terluka hati, karena hati itu ketika sudah terluka itu ya, itu agak sulit untuk disembuhkan, butuh waktu dan penanganan yang intensif untuk bisa memulihkan kembali. Makanya ketika kita bertutur kata, kita bertindak tanduk, ya harus dengan kehati-hatian agar supaya tidak melukai orang lain. Ketika kita sudah melukai orang lain, maka orang lain pun akan mengingat itu merupakan sebuah luka ya gitu kan. Yang kalau notabene orang itu mungkin pemaaf ya, saya kira tidak semuanya bisa melakukan itu gitu. Makanya kehati-hatian kita dalam bertutur kata, berkata-kata, membuat statement ya, itu hati-hati, karena boleh jadi apa yang kita katakan itu melukai hati teman kita, hati pasangan kita, hati orang terdekat kita, hati teman kantor kita dan seterusnya ya. Jadi memang bertutur kata itu ada etikanya, tidak serta-merta langsung gitu kan, to the point. Mungkin inilah seni bahasa komunikasi, bagaimana caranya mengemas sebuah bahasa itu menjadi bahasa yang tidak menyakiti, walaupun sebenarnya kita sedang mengkritik dari misalkan dari teman kita, pasangan kita dan seterusnya gitu ya. Karena kalau sudah terluka, sekali lagi itu sudah berat, sudah sulit hatinya ya. Ada yang bilang bahwa ketika kita melukai perempuan ya, hati perempuan, maka ibaratnya seperti cermin yang sudah pecah gitu kan ya enggak. Cermin yang sudah pecah bisa bisa dibenerin nggak? Sebenarnya sih bisa aja, tapi pertanyaannya kan dia tidak akan utuh dengan utuh seperti semula. Artinya pasti ada bekas-bekas luka, ada bekas-bekas memori yang masih teringat dan seterusnya gitu ya. Nah makanya kalau kita bicara masalah hati, luka hati, nah ini saya kira mungkin manusia ya pernah merasakan luka hati lah ya. Memang sangat berat ya untuk melupakan itu, untuk mengobatinya butuh waktu, proses, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Itulah dia ya keunikan dari hati. Nah makanya ini pembelajarannya adalah bagaimana cara kita menjaga hati kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, sehingga kata-kata itu bisa menusuk hati orang lain seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus, mohon maaf, misalnya pembunuhan lah, kejahatan lah, segala macam yang itu kan berasal dari, kadang motifnya ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang menyakiti gitu ya. Nah ini lidah itu tak bertulang tapi tajam. Nah itu kan ada yang istilahnya lidah itu tajam sekali. Nah, itu karena perkataan-perkataan orang itu bisa membuat jadi emosi gitu kan. Perkataan-perkataan yang tidak baik itu membuat orang jadi bisa gampang naik darah gitu kan. Nah artinya kita harus bisa memanage, bisa belajar bagaimana cara menghormati orang dengan kata-kata yang bijak, memarahi orang dengan kata-kata yang bijak ya, mengkritik orang dengan kata-kata yang bijak. Jadi kita harus bisa tuh memberikan kata-kata yang bijak yang supaya tidak menyakiti lawan bicara kita seperti itu. Nah bagaimana kalau luka fisik? Luka fisik sebenarnya sakit juga ya, namun itu cepat sembuh. Misalkan kita tergores pisau, nah paling tergores pisau itu ya maksimum di 3 hari 4 hari udah kelar ya sakitnya, dan lukanya udah nutup lah gitu kan. Nah itu untuk luka fisik ya, jadi cepat sembuh gitu kan. Ada lukanya nggak? Ya ada bekas tuh ada sih, cuma ya lama-lama bisa hilang seperti itu. Tapi kalau misalkan luka hati, ini jadi problem, ini jadi masalah, ini jadi masalah yang sudah dari dulu seperti itu ya. Makanya ini kita bisa belajar ya, meraba diri, maksudnya pandai merasa diri gitu ya. Jadi harus pandai merasa,
diri kita, jangan merasa pandai gitu. Beda ya, merasa pandai dengan pandai merasa itu beda. Kalau merasa pandai artinya dia ya akan sombong jatuhnya karena dia merasa pandai dari yang lainnya. Tapi kalau pandai merasa, dia bisa mengukur diri untuk bisa kalau misalkan kita memberikan statement ini kira-kira efeknya apa nih pada orang lain, kan gitu ya. Jadi itu pandai merasa, bukan merasa pandai gitu. Nah, banyak sekali di hubungan komunitas, di hubungan organisasi, di hubungan keluarga pun ya, pasangan suami istri, anak dan orang tua dan seterusnya, ya banyak pertengkaran itu diakibatkan oleh statement-statement yang menyinggung, statement yang menyakitkan, statement yang tidak enak untuk didengar dan seterusnya. Nah, itu yang jadi problem. Makanya sekali lagi yuk sama-sama kita mengingatkan lagi pada diri kita bahwasanya hati itu ketika sudah terluka agak sulit ya untuk bisa melupakan dan menyembuhkannya. Makanya oleh karena itu ketika kita berkata-kata itu harusnya jangan langsung maksudnya jangan langsung melukai gitu. Jadi ada etikanya sih, ada step-stepnya bahwasanya kita kalau mau ngomong sama orang ini, tipikal dia tuh misalnya orang sensitif, berarti harus lebih hati-hati. Ada yang ngomong sama orang, dia tipikalnya tuh nggak ada masalah gitu kan, ya udah itu bisa digaskan kan. Jadi sebenarnya kalau memang kita tahu lawan bicara kita siapa, maka kita insya Allah sih kita bisa memilih kata-kata yang tepat buat mengatakan bahwa misalkan si A ini orangnya begini, ya udah berarti kita seperti ini dan seterusnya. Jadi tujuan berkomunikasi, memberikan masukan, memberi kritikan itu kan untuk membangun, sebenarnya kan gitu ya gitu. Di luar dari itu ya manusia ya harus berkomunikasi untuk memberikan informasi ya gitu. Coba bayangin kalau di dunia ini tidak bisa komunikasi, maka ini akan jadi seperti zaman batu lagi dengan bahasa isyarat. Nah, sekarang teknologi kan sudah maju, artinya bahasa itu sudah mengerti. Bahkan di setiap daerah kan punya bahasa masing-masing, namun ada bahasa pemersatu dunia yaitu bahasa Inggris. Nah, dulu zaman dulu kan nggak ada bahasa itu zaman isyarat ya kan. Tapi sekarang manusia yang berbudaya, beradab, itu komunikasi sudah ada. Makanya komunikasi itu adalah sesuatu yang paling penting untuk beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Dengan komunikasi semua pasti akan lancar. Kan adanya problem itu biasanya ada yang miskomunikasi. Maksudnya si A begini, maksudnya B begitu, nggak ketemu gitu kan. Nggak dua-duanya begini, tapi begini dan begitu. Nah, ini karena akibat komunikasi yang salah, komunikasi yang miss atau kurang lah seperti itu. Nah, artinya pentingnya komunikasi itu terhadap sesama itu sangat penting sekali, karena itu menjadi salah satu komponen penting bagi hubungan antar manusia gitu. Nah, berapa banyak orang yang tersakiti dengan kata-kata kita, statement mungkin maksudnya benar, tapi kata-katanya terlalu menyakitkan, itu bisa jadi problem ya kan. Mungkin caranya udah bener nih, tapi kata-katanya aja yang kadang keseleo. Nah, itu juga nggak bener juga gitu. Makanya pandai memilih kata-kata, bijaklah dalam memilih kata-kata guna memberikan masukan kepada orang, misalkan ya menasihati orang, memberikan pengingat kepada orang dengan kata-kata yang sejuk, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang membuat orang jadi tentram seperti itu ya. Jadi kita harus belajar bagaimana cara berkata-kata, bertutur kata dengan sopan, tetapi maknanya masih ada di situ gitu ya. Jadi nantilah untuk next bagaimana cara kita bertutur kata dengan baik dan sopan dan tidak meninggalkan tujuan kita berbicara sama si lawan buat bicara kita, nanti kita next bahas besok. Yang penting hari ini bahwasanya hati yang terluka ini terluka nih. Ini kan terluka fisik nih. Kalau hati yang terluka itu sekali lagi butuh proses untuk penyembuhannya ya. Luka hati itu pasti sangat intensif untuk merawatnya gitu ya. Jadi sekali lagi hari ini di Kamis 21 Maret 2024 kita akan masih lanjut besok untuk bahas masalah luka hati ya, seperti itu. Oke, terima kasih buat semuanya di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas kepada semuanya.
dan hati-hati di jalan ya. Kita jumpa esok pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye Alkasia Amazon. Assalamualaikum.